Halo sahabat Inspirasi News. Pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosyth dalam salah satu tulisannya dia menuliskan pemanggilan Anies menampar wajah keadilan negeri ini. Pemanggilan Anies oleh Reskrimum Polda Metro Jaya membuat suhu politik agak sedikit tegang. Sebenarnya nggak perlu tegang jika kita mau membaca skenario di balik alur ini. Banyak pihak yang menyayangkan pemanggilan tersebut. Sebagai kepala daerah, Anies telah menjalankan prosedur sesuai aturan yang ada. Anies tidak memberi izin setiap acara yang berpotensi terjadinya kerumunan, termasuk acara pernikahan Putri Habib Rizik dan Maulidan pasca walimah tersebut. Sebaliknya, Anies justru memberi sanksi kepada siapapun yang melanggar protokol kesehatan atau prokes, termasuk kepada Habib Rizik. Oleh Pemprov DKI, Habib Rizik didenda 50 juta rupiah karena dianggap melanggar Pergub 79 tahun 2020 tentang prokes dan Pergub 80 tahun 2020 tentang PSBB. Lalu atas tindakan apa yang membuat Anies dipanggil pihak kepolisian? Inilah yang menjadi pertanyaan publik. Kalau Anda sedikit cerdas, Anda akan bertanya, apa maksud dibalik pemanggilan Anies? Ini lebih substansial dan faktual. Panggung belakang biasanya lebih dinamis dari peristiwa yang tampak di panggung depan. Ada dua hal yang oleh publik dianggap mengejutkan. Pertama, surat pemanggilan kepada Anies dikirim hari Senin 16 November untuk pemanggilan hari Selasa 17 November, hanya selang sehari. Mendadak dan terkesan sangat mendesak. Meski demikian, Anies tetap datang dan tepat waktu. Pemeriksaan jam 9.00, Anies datang jam 8:40. Kedua, Anies diperiksa selama sekitar 9 jam. Ini menunjukkan seolah masalahnya sangat serius, padahal hanya terkait soal protokol kesehatan. Belum pernah ada warga negara atau kepala daerah, menteri dan penjabat yang diperiksa selama dan serius itu terkait prokes. Kabarnya pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara untuk memastikan bisa tidaknya kasus ini dinaikkan ke penyidikan. Ini artinya ada potensi untuk menetapkan tersangkanya. Tentu, ini sedikit berlebihan. Tidak ada unsur pidana dalam kasus pelanggaran terhadap prokes, kata Mahfud MD. Di samping itu, Tito Karnavian selaku Mendagri sedang menunggu hasil pemeriksaan kepolisian terhadap Anies untuk kemudian mengambil tindakan yang tepat terhadap Gubernur DKI Jakarta ini. Jangan nakut-nakuti Pak Tito, slowly. Mungkin Pak Tito bicara sambil menyimpan senyum di hatinya. Di sisi lain, pelanggaran protokol kesehatan hampir terjadi di setiap daerah. Baru-baru ini ada parade merah putih yang digelar Ansor dan Banjar di Banyumas. Ada pengajian dan ulang tahun Habib Lutfi yang dihadiri seorang menteri dan Bupati Pekalongan. Sebelumnya juga ada rombongan yang mengantar Gibran Rakabuming mendaftar di KPU di Solo. Di tiga acara ini terjadi kerumunan yang melanggar prokes. Ketiga-tiganya ada di Jawa Tengah. Namun begitu, tidak ada pemanggilan terhadap menteri, gubernur, dan bupati. Kapolda dan Kapolresnya juga aman, asik tenan. Kalau dirunut ulang, hampir di setiap daerah terjadi pelanggar protokol kesehatan. Meski begitu, para pejabat di wilayah itu aman-aman saja, nggak was-was. Ini berbeda jika terjadi di Jakarta. Kenapa? Karena Anies gubernurnya, kata netizen. Banyak pihak yang melihat pemanggilan Anies ini kental dengan nuansa politik. Pertama, selama ini Anies dianggap ancaman, baik bisnis maupun politik. Penutupan reklamasi adalah bentuk nyata dari ancaman bisnis itu. Dalam konteks politik, Anies adalah ancaman bagi pihak-pihak yang kesulitan mendapatkan calon sepopuler Anies di Pilpres 2024. Selama ini hubungan Anies dengan pihak-pihak yang merasa terancam tersebut selalu mengalami ketegangan. Faktanya telah terjadi begitu banyak upaya untuk menjegal Anies. Bahkan kabarnya ada tim dan buzzer khusus yang bekerja untuk menghadang Anies nyapres. Sejumlah video yang beredar dan berisi arahan untuk menghajar Anies seolah mengonfirmasi eksisnya tim buzzer tersebut. Sayangnya, semua upaya itu gagal. Sampai di sini dinamika terkait Anies Baswedan memang selalu menarik untuk dibicarakan publik. Kedua, ada faktor Habib Rizik yang selama ini dianggap cukup merepotkan istana. Kepulangan dan roadshow dakwah Habib Rizik telah membuat istana panik. Maka upaya untuk mencegah Habib Rizik melakukan konsolidasi massa akan terus diusahakan dengan berbagai cara. Alasan pandemi COVID-19 menjadi narasi yang dirasa tepat oleh istana untuk menghentikan upaya konsolidasi massa yang dilakukan Habib Rizik. Protokol kesehatan yang semula longgar mendadak dilaksanakan dengan ketat. Sampai di sini kepulangan Habib Rizik membawa berkah. Jadi pemanggilan Anies yang terkesan mendadak dan mendesak itu telah menghadirkan sejumlah spekulasi. Pertama, publik berspekulasi ada upaya membenturkan antara Anies dengan Habib Rizik. Jika para pendukung Habib Rizik marah terhadap Anies, maka akan mudah untuk menggagalkan Anies maju di Pilpres 2024. Spekulasi kedua, pemanggilan Anies dan saksi-saksi lainnya tidak lebih dari skenario untuk menyasar Habib Rizik.
Publik menduga pemanggilan para saksi pasca pencopotan 2 Kapolda dan 2 Kapolres dimaksudkan untuk menghentikan langkah Habib Rizik melakukan konsolidasi. Melakukan kesaksian para saksi akan dicari celah untuk menjadikan Habib Rizik berstatus tersangka. Disinilah akan dibuka ruang komunikasi dan negosiasi. Habib Rizik aman asal tidak ganggu istana. Silakan ceramah tapi jangan nyinggung politik. Begitulah spekulasi yang berkembang di masyarakat. Namun drama apapun yang akan terjadi pasca pemanggilan Anies, rakyat selalu melihat adanya intervensi politik yang terus-menerus terjadi di wilayah hukum. Jika ini dibiarkan, maka Indonesia akan menjadi negara yang semakin lama semakin rapuh, sebab wajah keadilan selalu disisihkan oleh tangan-tangan kekuasaan. Penulis Tony Rosyth.